Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah pemirsa TV Darussalam, azakumullah, semoga Allah berikan keberkahan kita. Amin. Kesempatan pada pagi menjelang siang ini, sedikit kita akan membahas tentang tema silaturahim. Karena silaturahim merupakan akhlak yang mulia, merupakan bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Cuman banyak kita nggak paham tentang hukum-hukum seputar silaturahim. Silaturahim secara bahasa sudah masuk bahasa Indonesia. Sehingga orang sudah paham, mengerti apa itu silaturahim. Cuman memang pelapasan silaturahim, penggunaan kalimat bahasa silaturahim sering keliru. Orang di negeri kita sering mengucapkan silaturahim. Sebenarnya silaturahim, silah menyambung rahim yang ada hubungan rahim. Jadi bukan silaturahmi. Walaupun demikian, pelafalan seperti ini maksudnya adalah silaturahim, bukan yang lainnya. Jadi silaturahmi ya silaturahim sama, tidak terlalu berbahaya. Berbeda dengan pelapasan daripada kolbu. Nah ini juga penting karena banyak juga kita melapaskan kolbu itu kalbu, kof dengan kaf. Sebenarnya maksudnya adalah kolbu, cuman karena lapas pengejaan bahasa kita jadi kalbu. Namun ini berbahaya karena kalbu dalam bahasa Arab artinya anjing. Jadi kalau istri dipanggil oleh suaminya, engkau adalah kalbuku, itu jangan mau. Itu berarti engkau adalah anjingku. Harus menggunakan kalimat kof, ya, kof. Engkau adalah kalbuku. Namun kalau seandainya dia melafazkan kalimat kalbu, itu maksudnya adalah kolbu dan seterusnya. Jadi kembali bahasan kita, silaturahim itu sudah bahasa Indonesia, sudah bahasa baku, artinya menjalin hubungan rahim. Bahkan seringkali silaturahim digunakan secara umum, secara bebas, yaitu menjalin persahabatan, menjalin pertemuan yang bagus menggunakan istilah silaturahim. Banyak sekali faedah atau keutamaan daripada silaturahim yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, manfaat silaturahim adalah amalan yang mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, ketika Allah ciptakan rahim pertama kali, Allah berfirman, "Wahai rahim, apakah engkau ridho kalau aku sambung dengan rahmatku orang yang menyambung silaturahim?" Maka rahim menjawab, "Bala, setuju." Artinya kalau orang yang rajin silaturahim, maka Allah akan sayang dengan hamba itu. Ya, rezekinya lancar, hidupnya senang, sehat. Ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara fadilah yang paling utama silaturahim, Allah sayang kepada hambanya yang senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Yang kedua, manfaat silaturahim disebutkan juga adalah untuk memanjangkan umur. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah. Kalau ingin panjang umur, sambunglah silaturahim. Dan juga jangan diterjemahkan panjang umur itu sampai umurnya di atas 100, sampai bongkok. Bukan. Yang dimaksud dipanjangkan umurnya, dipanjangkan dari jatah sebelumnya. Kalau seorang jatah umurnya umpamanya 40 tahun, dengan dia rajin silaturahim, maka dipanjangkan lebih dari 40 tahun. Ini
Maksud kata-kata dipanjangkan umurnya, bukan dipanjangkan umurnya sampai tua bongkok gitu, tidak. Tapi dipanjangkan dari di atas. Yang ketiga, manfaat silaturahim. Silaturahim itu membuka pintu rezeki. Dalam hadis yang sama Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin dibukakan pintu rezeki, falyasir rahimah, sambunglah tali silaturahim. Jadi kalau rezeki kita mau lancar, jangan hitung-hitungan silaturahim. Jangan kita menganggap kalau silaturahim duit kita habis, duit kita berkurang. Seperti kasus orang pulang kampung menganggap duitnya nanti berkurang. Tidak. Cepat atau lambat orang yang rajin silaturahim rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita dalam hidup ini selalu hitung-hitungan matematika. Sama kayak kasus sedekah. Emang sedekah itu lahiriahnya duit kita berkurang karena diinfak. Tapi secara hakiki cepat atau lambat Allah akan ganti rezeki orang yang bersedekah. Jadi demikian silaturahim, kalau seandainya uang kita habis, dengan silaturahim cepat atau lambat Allah akan ganti. Yang keempat, ini 4 saja, fadilahnya banyak sekali. Manfaat silaturahim itu nanti pada yaumul kiamah, rahim adalah amalan yang akan mendampingi kita melewati sirat. Jika nanti pada hari kiamat kita melewati sirat, jembatan yang bawah di jahanam. Disebutkan dalam hadis sahih ada 2 amalan yang akan mendampingi kita, kanan kiri memegangi kita supaya kita nggak jatuh dalam api jahanam. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah amanah. Ini 2 amalan yang mendampingi kita tatkala kita melewati sirat. Jadi diharapkan kalau orang yang rajin silaturahim, dia bisa selamat melewati sirat nanti pada yaumul qiyamah. Berarti amalan silaturahim sangat penting sekali karena akan menyelamatkan kita terjatuh ke dalam api jahanam. Jadi 2 amalan. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah, dan 2 amalan ini memang sudah hilang di masyarakat. Zaman sekarang orang sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya, dengan orang-orang yang ada hubungan rahim. Dan yang kedua sudah hilang rasa amanah di masyarakat kita. Kemudian para ulama menjelaskan hukum silaturahim. Silaturahim hukumnya ada 5. Yang pertama, silaturahim hukumnya wajib. Dan ini asalnya silaturahim, hukumnya wajib. Kita wajib menjalin hubungan silaturahim. Dengan siapa wajib? Dengan 2 golongan, 2 kelompok. Yang pertama adalah, golongan pertama silaturahim adalah kelompok, yaitu keluarga dari bapak kita. Namanya al-asobah. Dalam bahasan fikih, keluarga bapak namanya al-asobah. Paman, bibi, om, tante, keponakan, sepupu, yang dari pihak bapak kita itu namanya al-asobah. Jadi kita harus tahu siapa sih keluarga dari bapak kita. Jadi bapak, paman, bibi, om, tante, encang, encing kalau orang Jakarta bilang. Itu kita harus tahu. Ini yang pertama, ini wajib kita hubungan dengan mereka karena masih ada hubungan silsilah keturunan. Ini namanya asobah, keluarga bapak. Yang kedua yang wajib kita pelihara yaitu keluarga dari ibu. Keluarga dari ibu namanya zawil arham. Ya, paman, bibi, om, tante, cacing dari keluarga ibu, ya. Kemudian juga sepupu dari keluarga ibu, ini masuk dalam kategori al-asobah. Yaitu keluarga zawil arham, keluarga ibu zawil arham. Ini wajib kita pelihara. Wajib kita kenal dan wajib kita jaga hubungan silaturahim dengan mereka. Nah, zaman sekarang sudah ada alat komunikasi media sosial seperti WA. Jadi bikin grup WA keluarga bapak, bikin grup WA keluarga ibu agar tidak putus. Dan yang paling bagus kalau bisa dibikin silsilah keluarga. Karena sampai hari ini masyarakat kita masih kehilangan silsilah keluarga. Bangsa Arab, salah satu kelebihannya mereka sangat menjaga silsilah keluarga. Jadi bin itu sampai 20 mereka hafal. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan itu mereka hafal. Adapun kita itu paling 3. Bapak, kakek, buyut. Di atasnya buyut tahu agelang.
Ya. Orang sudah tidak tahu lagi leluhurnya. Ini kesalahan kita. Untuk itulah jamaah sekalian, tema silaturahim ini sangat penting. Jadi seorang tahu sampai sejauh mana silsilah keturunan mereka. Nah, kadang ada orang yang masih ada satu nasab, satu keturunan, kita anggap orang lain. Kenapa? Karena memang kita terputus silsilah keturunan itu. Nah, ini silaturahim pada dua golongan hukumnya wajib. Keluarga bapak, al-asobah, dan yang kedua keluarga ibu, zawil arham. Yang kedua, silaturahim hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yaitu silaturahim kepada keluarga pasangan kita, keluarga istri. Ya, jadi kita dengan keluarga istri, ipar dan seterusnya, ini hukumnya sunnah, tetap dijalin hubungan silaturahim. Sebagaimana Nabi SAW ketika Khadijah wafat, Nabi seringkali mendatangi keluarganya Khadijah, ya, ipar-iparnya keluarga Khadijah, sekalipun Khadijah wafat. Nabi sembelih kambing, kemudian dagingnya diberikan kepada keluarga Khadijah. Sekalipun Khadijah sudah wafat, Nabi tidak lupa untuk menjalin hubungan silaturahim dengan mereka. Nah, ini contoh jamaah sekalian, kepada keluarga istri itu sebenarnya tidak wajib, tapi tetap ditekankan sunnah yang sangat tinggi, sunnah ada untuk silaturahim. Nah, kita terbalik, nama keluarga istri malah akur, harum, ya, dengan keluarga sendiri malah kita saling tidak harmonis. Kenapa? Sebabnya karena kelamaan tinggal di rumah mertua. Gitu. Jadi akhirnya keluarga mertua akur, santun, harum, manis hubungannya, tapi dengan keluarga sendiri nggak harmonis. Ini salah. Jadi utamakan keluarga sendiri, baru nanti yang berikutnya yang kedua, silaturahim yang sunnah kepada ipar, keluarga pasangan istri kita. Juga kepada kaum muslimin yang lain, seringkali dengan istilah silaturahim. Jadi kita sunnah juga menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya pertemanan yang baik dengan kita. Yang ketiga ada silaturahim hukumnya mubah. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi mubah. Ini silaturahim kepada keluarga kita yang masih kafir. Bahasa halusnya non-muslim. Gitu. Karena kita harus bisa menggunakan bahasa yang halus. Gitu. Jadi bahasa syar'inya kafir, bahasa NKRI-nya non-muslim. Ya jamaah sekalian, kalau ada kita punya keluarga yang agamanya berbeda dengan kita, atau punya keluarga yang satu kondisi di mana mereka warna-warni, pelangi. Ada Muslim di sana, ada Kristen di sana, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Maka menjalin hubungan dengan mereka hukumnya mubah, boleh. Sebagaimana Nabi pun menjalin hubungan dengan pamannya yang kafir, Abu Thalib. Dan juga banyak di masa sahabat mereka menjalin hubungan dengan orang tua mereka yang kafir, seperti Asma pernah datang kepada Nabi, bolehkah dia menerima ibunya yang berkunjung, ibunya kafir, masih kafir waktu itu, belum muslim. Asma nanya kepada Nabi, bolehkah saya menghubungi ibu saya yang kafir, berbuat baik pada mereka? Nabi mengizinkan, membolehkan. Berarti menjalin hubungan silaturahim kepada keluarga kita yang masih kafir, hukumnya boleh, mubah. Cuman dia tidak wajib, hanya mubah. Yang keempat, silaturahim hukumnya makruh, tercela. Ya, ini silaturahim kepada keluarga yang berpotensi menimbulkan maksiat. Jadi kalau kita datang mengunjungi keluarga kita, umpamanya keluarga kita itu bandar judi. Nah, sebaiknya kita jaga jarak. Kenapa? Karena khawatir kalau kita mendatangi mereka, kita terkena maksiat. Ya, suruh pasang judi umpamanya. Pasang deh. Lumayan kalau dapat bisa buat umroh umpamanya. Gitu. Masa umroh dari judi? Kan ini. Tapi gara-gara ini karena hubungan dekat, akhirnya masang juga. Ya kan? Ini pengaruh maksiat itu kadang dari pihak keluarga. Maka demi menjaga agama, hendaknya kita jaga jarak. Silaturahimnya dengan alat komunikasi saja. Silaturahimnya dalam hal-hal yang pokok, yang penting saja, jangan terlalu lama.
khawatir kita terpengaruh dengan maksiat atau penyimpangan dia. Ya, umpamanya dia dukun, kita datangi nanti berpengaruh pada keimanan kita. Pulang-pulang dari sana bawa jimat, umpamanya. Ini efek daripada keluarga yang tidak baik. Jadi hendaknya kita menjaga jarak. Yang kelima, silaturahim hukumnya haram, yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang murtad, ya, pindah agama, keluar dari Islam. Ini murtad, karena konsekuensi murtad itu harus diboikot. Ada fikih fikih Islam, orang yang murtad itu konsekuensinya jelas, pernikahannya batal, pasah, putus. Kalau ada suami istri, salah satunya murtad, otomatis pernikahan mereka batal. Mereka tidak lagi sebagai suami istri. Demikian juga dia tidak disolatkan, dia tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kemudian juga otomatis tidak dapat warisan. Kalau murtad itu nggak dapat warisan. Demikian orang yang murtad tidak bisa jadi wali nikah. Nah, konsekuensi juga dalam hal silaturahim, maka kita boikot, kita putuskan hubungan silaturahim. Gak boleh kita mendatangi keluarga kita yang murtad, kecuali dalam rangka untuk mendakwahi mereka agar kembali kepada Islam. Makanya dalam kondisi pandemi seperti ini, pengajian jangan hilang. Tetap, walaupun lewat online, seperti sekarang nih, lewat online. Orangnya di rumah, kadang sambil tidur, ya kan? Tapi tetap ilmu itu harus sampai. Karena kondisi seperti ini jangan sampai iman kita lemah, sampai akhirnya ada yang pindah agama. Pindah kantor nggak masalah, pindah rumah nggak masalah, tapi pindah agama jangan. Gitu. Nah, ini konsekuensi murtad adalah kita putus hubungan silaturahim. Jadi haram silaturahim kepada keluarga kita yang telah pindah agama. Minum dulu sebentar ya. Gak apa-apa, diinsut. Pemirsa ikut merasakan nikmatnya kopi. Gitu. Kemudian para ulama menjelaskan tentang cara silaturahim. Pada zaman sekarang ini, silaturahim bisa ditempuh dengan 3 cara. Ada 3 cara silaturahim. Cara pertama silaturahim yaitu silaturahim dengan perbuatan, yaitu ketemu langsung, bermuajah, bertatap muka. Dan ini silaturahim yang paling bagus, ketemu langsung. Jadi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu saling mengunjungi, ketemu. Dan ini cara silaturahim yang paling bagus. Silaturahim dengan tatap muka, muajah, ketemu langsung. Ya, silaturahim dengan perbuatan seperti ini terbagi menjadi 5 motifnya. Yang pertama, motifnya karena faktor cinta. Ya, hubungan kakak dengan adik, paman dengan keponakan, ayah dengan anak, ya, atau kakek dengan cucunya. Ini seringkali ada rasa-rasa kangen. Sehingga ada anak kangen sama orang tuanya, kakak kangen dengan adiknya, kemudian juga antara sepupu ada rasa kangen karena faktor cinta. Kangennya karena faktor cinta. Dan ini yang paling bagus. Silaturahim yang paling bagus karena saling cinta. Ada faktor kangen antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jangan kita silaturahim motifnya pinjam duit, ini yang paling banyak. Ya kan, datang malam-malam, ya kan, ketok pintu, pas sampai rumah keluarga, saudara, ya, sudah ditebak. Apa yang datang-datang? Pinjam duit tuh ya, gitu. Kelihatan dari wajahnya. Romusa, rombongan muka susah. Jadi mukanya muka susah. Gitu. Wajah orang, emang wajah itu punya banyak keajaiban. Orang susah, orang kaya kelihatan wajahnya. Orang sakit, orang sehat kelihatan dari wajah. Orang benci, orang senang juga kelihatan dari wajah. Makanya saya kalau ngajar
liatin pemirsa. Ini biasanya wajahnya wajah orang kaya, kelihatan wajahnya wajah orang kaya. Kalau orang susah juga kelihatan, ya. Orang susahnya juga kelihatan, ya, orang susahnya. Wajah sama kaki itu kelihatan. Ya. Kalau orang kaya itu biasanya kakinya lancip, karena biasa pakai sepatu. Kalau orang susah kakinya mekar, karena biasa pakai sandal jepit. Gitu. Itu umumnya. Nah, jadi ini contoh jamaah sekalian, dalam silaturahim yang paling utama adalah karena faktor cinta. Yang kedua, silaturahim itu dengan perbuatan, motifnya adalah islahu dzatil banin, mendamaikan sengketa keluarga. Kalau ada konflik keluarga, ribut umpamanya kakak dengan adik, suami istri, maka yang mendamaikan keluarga yang lain. Ada stigma yang salah di masyarakat, kalau orang sudah punya rumah tangga, maka keluarga yang lain nggak boleh ikut campur. Ini pandangan yang salah. Yang benar adalah, kalau ada konflik yang serius di antara keluarga kita, maka wajib kita damaikan. Jadi datangnya seorang kakak ke rumah adiknya yang rumah tangganya lagi konflik, ini bentuk silaturahim. Orang tua mendatangi anaknya yang rumah tangganya lagi konflik, ini bentuk silaturahim. Dalam rangka mendamaikan, motifnya mendamaikan. Karena sekarang ini terjadi kasus perceraian, kenapa? Karena nggak ada yang mendamaikan. Maka wajib kita mendamaikan kalau ada anggota keluarga kita dalam hubungan konflik. Damaikan. Datangnya kita ke rumah keluarga kita yang ada konflik, ini termasuk bentuk silaturahim. Ini wajib, ya, mendamaikan. Kadang konflik keluarga itu sepele. Suami istri berantem, ternyata kasusnya sepele. Suaminya umpamanya orang Sumatera, orang Padang, masakannya doyannya pedas. Istrinya dapat orang Jogja, masakannya manis. Begitu masak sayur, kata suaminya, ini sayur apa kolak? Nih, istrinya tersinggung. Ini hal-hal yang sepele. Nah, maka ketika ada keluarga datang silaturahim dalam rangka mendamaikan konflik, ini bentuk silaturahim. Yang ketiga, silaturahim motifnya adalah untuk i'adatul marid. I'adatul marid artinya menjenguk keluarga yang sakit. Jadi kalau kita datang menjenguk keluarga yang sedang sakit, datangnya kita adalah bentuk silaturahim. Baik di rumah sakit atau di rumah. Ya, kalau di rumah sakit, datang ke rumah sakit, ini bentuk silaturahim. Demikian kalau sakitnya di rumah, kita datangi rumahnya, ini bentuk silaturahim. Dan ini memang hikmahnya sakit. Di antara hikmah sakit adalah kumpulnya keluarga. Jadi sakit itu mempunyai hikmah. Di antara beberapa hikmah dari orang yang sakit adalah dibesuk oleh keluarga, sehingga terjadilah hubungan silaturahim. Apalagi kalau yang datang keluarga itu melunasi biaya rumah sakitnya. Itu biasanya yang sakit langsung sembuh. Karena yang bikin orang sakit itu adalah bayarnya. Apalagi rumah sakitnya yang mahal itu. Rumah sakit musuh keluarga. Bukan mitra keluarga. Kalau mitra itu puskesmas. Karena bayarnya 2.000. Adapun kalau mitra yang sekarang itu mahal, periksanya 1 juta. Jadi bukan mitra, tapi musuh keluarga. Jadi jamaah sekalian, kalau kita masuk ke rumah sakit, keluarga datang membesuk, ini silaturahim. Ya, apalagi kalau dibayar. Yang sabar ya bang ya, kata adanya. Itu biayanya sudah saya bayar semuanya. Itu langsung pulang biasanya. Ya, yang bikin sakit itu bayarnya biasanya kan. Mudah-mudahan pemirsa semua yang menyaksikan kajian kita ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, silaturahim dengan perbuatan, ya, motifnya adalah yang keempat, ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Jadi kalau kita diundang oleh saudara kita, keluarga kita, acara-acara pernikahan, walimatul urus, umpamanya,
atau acara-acara yang lain yang tidak terlarang, yang tidak menyimpang, maka datangnya kita dalam acara tersebut ini termasuk bentuk silaturahmi. Ya, undangan keluarga, umpamanya buka puasa Ramadan nanti umpamanya, atau pas Idul Fitri kumpul keluarga kita diundang, ini termasuk bentuk silaturahim, yaitu memenuhi undangan. Apalagi kalau undangan pernikahan, kita datang ke gedung, ya, ini termasuk bentuk silaturahim. Dan ini silaturahim yang nilainya plus, gitu. Undangan pernikahan. Ada dimsum di sana, ya kan? Ada kambing bakar di sana, ya kan? Ada sop yang atasnya ada rotinya itu. Apa namanya itu? Zupa. Dan itu saya biasanya jarang dapat gitu. Kehabisan terus. Ya, kalau saya ngantri di depan, orang pada teriak, "Wow, mentang-mentang gede di depan." Tapi kalau saya di belakang, saya kehabisan. Gitu. Nah, ini datangnya kita dalam acara resepsi keluarga kita, maka ini bentuk bagian daripada silaturahim. Kemudian yang kelima, silaturahim dengan perbuatan, yaitu silaturahim ittiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Dan ini silaturahim yang terakhir kali, ya, terakhir kali dalam kehidupan. Jadi kalau seandainya kita dalam kehidupan ini terlalu sibuk, nggak sempat mengunjungi keluarga, dan ketika mendengar berita kematian, datangilah jenazahnya sebagai bentuk silaturahim yang terakhir kali. Jadi dalam kehidupan di era modern ini kadang kesibukan orang luar biasa. Hubungan silaturahim memang seringkali renggang karena faktor kesibukan. Tahu-tahu dengan kabar keluarga kita, saudara kita sudah meninggal dunia. Ya, seperti kasus COVID lah. Dan yang lainnya. Nah, kita mendatangi jenazah keluarga kita, mengantarkan ke pemakamannya, ini bentuk silaturahim yang terakhir kali. Dan kalau seandainya ada konflik di antara kita dengan keluarga, konflik itu harus selesai ketika mereka sudah meninggal dunia. Tidak boleh konflik itu kita wariskan kepada anak-anak kita. Nggak boleh kita wariskan konflik itu kepada keturunan kita. Orang tua yang benar adalah mengajarkan anaknya tetap menjalin hubungan silaturahim, sekalipun bapaknya ada masalah. Ini nak, bapak kasih ongkos, temui paman kamu, temuin saudara kamu. Papa memang ada masalah, tapi kamu tidak. Jadi jangan ajarkan anaknya untuk benci saudaranya. Ya nak, jangan kamu ke rumah paman kamu. Papa lagi ada masalah dengan paman kamu. Gak boleh. Orang tua mengajarkan anaknya untuk mengikuti konflik orang tuanya. Orang tua yang bagus mengajarkan anaknya tetap menjalin hubungan silaturahim. Apalagi kalau salah satunya di antara mereka sudah wafat. Sudah selesai, jangan ada dendam di antara keluarga. Kita mengantarkan jenazah saudara kita ke tempat pemakaman mereka, atau kita datang ketika mereka wafat, takziah, ini bentuk silaturahim terakhir kali. Walaupun mereka sudah wafat. Jadi jangan sampai dendam, sampai mereka wafat kita nggak mau datang. Bahkan banyak di masyarakat kita sampai sumpah-sumpah. Demi Allah, kalau dia mati, gue nggak mau datang. Apa gua? Gitu. Jangan. Ya, marah bagian daripada fitrah memang. Tapi jangan sampai berlebihan, sampai memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini 5 poin, 5 motif bentuk silaturahim dengan cara pertama, yaitu ketemu langsung. Kemudian cara yang kedua, kalau seandainya cara pertama ketemu langsung nggak bisa, maka silaturahim ditempuh dengan cara yang kedua. Silaturahim dengan cara kedua yaitu dengan cara menggunakan harta. Ya, kalau orangnya nggak ketemu, ya karena terlalu sibuk, karena tempatnya jauh, ya paling tidak duitnya ketemu. Gitu. Transferannya nyampe. Gitu. Dan ini termasuk silaturahim dengan menggunakan harta. Kadang memang yang dibutuhkan duitnya, bukan orangnya. Gitu. Dia tidak. Ya, kan? Betul. Nah, jadi jemaah sekalian, cara kedua yaitu silaturahim dengan harta.
Jadi orangnya nggak sampai, orangnya nggak datang, nggak muncul, tapi transferannya masuk. Ini bentuk silaturahim. Silaturahim dengan harta terbagi menjadi 4. Yang pertama, silaturahim dengan cara memberikan nafkah. Jadi kalau seandainya kita bekerja, cari uang, usaha, kemudian kita menyisihkan sebagiannya buat keluarga kita, yang di kampung pamannya, paman kita, bibi kita nafkahi tiap bulan buat makan, ini termasuk bentuk silaturahim. Walaupun orangnya nggak datang, tapi transferannya tiap bulan datang. Seorang kakak membiayai adiknya kuliah di suatu tempat, biaya kosnya, biaya makannya, biaya kuliahnya dibayarin sama kakaknya, ini bentuk silaturahim. Ya, silaturahim dengan cara memberikan nafkah. Yang paling bagus. Jadi kalau kita sukses, kalau kita punya kelebihan daripada harta, maka kita nafkahi keluarga kita, ini bentuk silaturahim. Gitu. Yang kedua, silaturahim dengan harta dengan cara memberikan zakat. Jadi kalau kita mau bayar zakat harta atau zakat fitri, maka yang terbaik kepada kerabat terdekat. Ya, jadi kalau kita punya uang pamannya 1 miliar, zakatnya berarti berapa? 25 juta. Nah, uang 25 juta uang zakat kita itu yang paling utama kita berikan kepada kerabat terdekat, saudara terdekat, adik, kakak, paman. Itu kalau 1 miliar. Kalau 10 miliar berapa? 250 juta. Gitu. Nggak perlu dipecah-pecah. Kalau memang ada yang satu yang susah, yang miskin, kita berikan. Nih dek, duit zakat 250 juta, pingsan langsung. 250 juta ya kan? Langsung dia ngambil expander, yang pros, yang terbaru ya kan, yang pros. Gitu. Syukur-syukur buat jemput ustad, supaya ustad dijemput. Nah kayak di sini nggak dijemput, telepon doang ya kan, kurang ajar. Jadi jemaah sekalian, tahanan aja kan dijemput. Jadi di antara kita bayar zakat itu yang paling utama kepada keluarga terdekat, kakak, paman, bibi, ya, termasuk juga adik. Ini orang-orang yang berhak kita bayar zakat kepada mereka. Yang ketiga, silaturahim dengan harta dengan cara memberikan sedekah sunnah. Ya, kalau kita dapat bonus akhir tahun, dapat THR, atau umpamanya dapat kelebihan harta, maka orang yang berhak merasakan harta kita adalah keluarga kita. Ya, sayangnya kita zaman perselingkuhan. Yang dikasih pertama kali selingkuhannya. Gitu. Tolong dengarkan, jangan pura-pura nunduk. Gitu. Jadi banyak orang begitu dapat uang, dapat bonus, yang merasakan pacarnya. Kalau anak masih jomblo itu pacaran. Salah, ya. Saya tidak merekomendasikan itu semua. Yang paling berhak merasakan harta kita adalah saudara kita, keluarga kita. Saudara tidak lihat besar kecilnya. Saudara tidak lihat bentuknya, tapi saudara lihat adalah perhatiannya. Walaupun sedikit, yang mungkin kain sarung, mungkin jilbab buat bibi kita, buat adik kakak kita, tapi itu perhatiannya penting jamaah sekalian. Ya, jadi bagian yang ketiga ini dengan cara memberikan sedekah yang sunnah. Apa saja yang bisa kita dapat, kita bagi mereka, ini merupakan bentuk silaturahim. Walaupun nggak ketemu orangnya, yang paling tidak ya ketemu daripada hartanya. Apalagi zaman sekarang ini zamannya pakai ekspedisi. Ya, dikirim baju, dikirim atau mungkin makanan dari si A, si B yang masih ada hubungan keluarga. Kemudian yang keempat, silaturahim dengan harta. Yang keempat bentuknya adalah dengan cara hibah, harta yang berharga. Nah, perhatikan jamaah sekalian, kebanyakan kita ini kalau sudah kaya, itu yang diperhatikan anak istri.
Ya, istrinya dikasih kendaraan, istrinya dikasih perhiasan yang begitu banyak, anak-anaknya dikasih rumah, dibikinin rumah. Saya punya tetangga itu punya anak perempuan 3, semuanya dibikinin rumah sama bapaknya. Orang tua itu kepikir untuk memberikan harta kepada anak istri. Namun sedikit yang berpikir harta itu diberikan buat keluarga, saudaranya. Sedikit. Jarang adik dibeliin rumah sama kakaknya, atau sebaliknya paman dibeliin rumah oleh ponakannya, itu jarang. Kebanyakan hanya harta itu kalau orang kaya itu anak istri doang. Anak-anaknya dicukupin, mau kuliah dimanapun dibiayain, minta apa saja diturutin, itu orang tua. Memang tidak salah. Cuman ada yang lupa sama saudara. Sama kakak, sama adik, hubungan keluarga itu seringkali lupa. Sebelum dia punya istri, punya anak, dia hidup satu keluarga, punya kakak, punya adik. Naif memang, kakaknya kaya raya, adiknya hidupnya susah. Atau sebaliknya, ada adiknya kaya raya, kakaknya susah. Boleh jadi orang sukses itu doa daripada saudaranya. Kakaknya doain deh, biar kamu besok jadi orang sukses. Begitu sukses, lupa sama kakaknya. Padahal dia hidup bersama kakaknya. Sekolah diantar sama kakaknya, pulang dijemput, kakaknya punya makanan dibelah buat adiknya. Begitu besar, adiknya sukses, kakaknya tidak. Adiknya lupa sama kakaknya. Yang diingat anak dan istri. Ini keliru. Jadi kalau kita kaya, sukses, jangan lupa. Dan ngasih yang layak. Jangan saudara cuma dikasih kain sarung, gajah duduk, ya kan? Apa gajah nongkrong itu, ya kan? Kain sarung sama peci, ya, dan seterusnya. Kasih yang berharga, karena itu termasuk keluarga kita. Hampir nggak ada kasih rumah. Dek punya rumah nggak? Nih, abang belikan. Dek punya kendaraan tidak? Nanti abang yang belikan. Jarang terjadi. Kenapa? Karena hubungan silaturahim itu sudah mulai hilang. Keluarga itu dianggap orang lain, gitu. Padahal dia sukses, dia berasal kadang dari doa dari keluarga. Ini contoh aja mas kalian, ketika orang sudah berhasil, seringkali melupakan keluarga. Sampai saya pernah menyaksikan orang punya rumah begitu banyak, punya aset begitu banyak, di saat yang bersamaan keluarganya itu hidup dalam kondisi yang sangat prihatin, miskin. Dan dia tidak berpikir untuk bantu saudara-saudaranya. Yang dibantu hanya anak-anaknya saja. Anak istri ini salah. Ya, kalau dia sudah sukses, di samping dia membagikan anak istri juga, dia juga harus membahagiakan saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, pamannya, gitu. Ini dia orang yang menjalin hubungan silaturahim itu perhatian sama keluarga. Kemudian kalau cara kedua nggak bisa, silaturahim dengan harta itu nggak bisa karena hidupnya juga dia miskin, sama-sama miskin, maka alternatif yang ketiga, cara ketiga silaturahim yaitu menggunakan alat komunikasi. Jadi sah, yang penting ada silaturahimnya nyambung. Kita hidup di zaman yang canggih dengan alat komunikasi atau dengan surat kalau zaman dulu. Ini penting saya ungkap, saya bahas karena memang ada sebagian dai di televisi menganggap kalau silaturahim dengan telepon itu nggak silaturahim katanya. Kalau silaturahim dengan alat komunikasi itu nggak silaturahim katanya. Silaturahim harus ketemu langsung. Ini salah. Salah satu keajaiban akhir zaman itu memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita duduk-duduk di sini, kemudian utak-atik handphone itu keluar makanan lewat GoFood, gitu. Zaman udah canggih, foto ada ketok pintu. Zaman dulu itu pakai bisikan gaib, ya kan? Bisa datang orang bawa makanan. Sekarang zamannya online, ya. Lagi duduk, kemudian datang, ya kan? Orang ngantar makanan. Gitu. Nah ini jamaah sekalian, menggunakan alat komunikasi adalah bentuk silaturahim yang terakhir. Kalau ketemu langsung nggak bisa karena posisi jauh, karena juga sudah
sakit-sakitan, nggak bisa ketemu, atau dengan cara kedua dengan harta nggak bisa karena sama-sama hidupnya miskin umpamanya, maka alternatif ketiga dengan alat komunikasi. Yang penting sinyalnya kan gitu ya. Selama ada paketan dan sinyal, jadi silaturahim. Makanya dulu handphone zaman dulu itu namanya Nokia. Begitu dihidupin Nokia ada tangan salaman, ting 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 ting, ya. Connecting people. Artinya apa? Silaturahim. Itu kafir tuh yang bikin. Ngerti? Handphone itu buat silaturahim, bukan buat main TikTok. Ini kan handphone buat main TikTok. Handphone buat yang manfaat, yaitu buat silaturahim. Ya kalau kita jarang ketemu yang tua, tegur yang muda negur sapa dengan yang muda. Pilih kabar anak zaman kuto, ya kan? Ambil melambaikan tangannya. Contoh aja mas kalian, keluarga itu asal saling nyambung, saling tegur itu nyaman, ya tidak? Ya, saling tegur, saling sapa, ya, dengan WA, dengan apalagi SMS, ya kan? Dan banyak sekali media-media sosial yang kita bisa berhubungan di situ. Jadi bagi kita nggak ada alasan kita tidak silaturahim, karena hampir semua kita megang handphone. Bahkan sekarang ini bisa video call, ketemu langsung. Alhamdulillah, nikmat akhir zaman. Ya, kalau handphonenya canggih, ya kayak Samsung Note 20 Ultra, layarnya 7 inci, internalnya RAM-nya 12, ya. Kemudian internalnya 512 GB, 20 juta. Bagus buat THR Ustadz tuh bagus, ya kan? Buat THR Ustadz tuh bagus kan. Nah ini cara terakhir silaturahim dengan menggunakan alat komunikasi. Kemudian bahasan yang terakhir, bahasan kita adalah tentang hal-hal yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Ya, jadi silaturahim itu kadang gampang terputus. Dan ini dosa besar. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dosa besar memutuskan tali silaturahim. Memutuskan silaturahim ini faktornya itu sampai ada 30. Kita nggak bahas semuanya. Capek saya juga. Ya kan? Ya, kita ambil 4 saja yang dominan memutuskan tali silaturahim. Ada 4 faktor yang memutuskan tali silaturahim. Yang pertama, faktor pertama penyebab terputusnya silaturahim yaitu faktor hasad. Hasad ya? Apa hasad? Iri ya, iri dengki, hasad. Ini bahaya laten dalam keluarga. Seringkali terjadi perpecahan karena hasad, iri. Hasad itu timbul karena ada kesenjangan. Ada yang kaya, saudara, ada yang miskin. Hingga timbul sifat hasad. Wala tahasadu kata Nabi, jangan kalian saling hasad. Makanya kalau kita punya kelebihan harta, jangan suka dipamer-pamerin. Kalau kumpul-kumpul keluarga, nanti timbul hasad. Ya, jadi penting nih jamaah sekalian, khususnya bagi perempuan, itu seringkali banyak pamerin harta, sehingga timbul hasad. Ya. Suatu ketika saya ada pengajian keluarga itu, yang bertanya seorang ibu, saya tanya Ustadz, ambil di tangannya digoyang-goyang, ternyata gelangnya banyak sekali. Rasa dijawab, dia lagi nanya, saya lagi Ustadz, sekarang tangan kirinya, ya, sehingga sebelahnya lihat, banyak banget ini mas. Nah ini jangan seperti ini, nanti menimbulkan rasa hasad. Gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau ada kita kelebihan harta, jangan suka dipamerin sama keluarga, nanti akhirnya terputus. Kesian yang nggak mampu, ya. Kayak banyak keluarga itu pecah terjadi karena hasad. Kalau ada keluarga yang sukses, kita doakan semoga Allah berkahi dengan hartamu itu. Jangan kalau ada yang sukses kita curigain, lu korupsi lu ya, gitu.
lu ngepek lu ya, gitu, piara tuyul katanya. Jangan. Jadi kalau ada keluarga yang sukses, kita doakan kebaikan. Yang kedua, penyebab terputusnya silaturahim, yang kedua adalah karena faktor bakhil. Ini juga banyak terputusnya keluarga karena faktor pelit. Jadi kalau keluarga datang ke rumah kita, mengunjungi kita, ini berarti kita dihormati oleh keluarga kita. Maka muliakan mereka semaksimal mungkin. Karena mereka sudah datang mau menemui kita. Ini bentuk silaturahim. Yang bagus sekali ini, keluarga datang ke rumah kita. Jangan pelit. Dan Nabi iyakum wasuh, hati-hati dengan pelit. Fa inna ahlaka man kana qablakum bisuh. Binasa umat sebelum kalian karena sifat pelit. Di antara dampak pelit, hubungan keluarga jadi terputus, renggang. Jadi kalau keluarga datang, servis, ya kasih yang dia nyaman, gitu. Ya, mau makan apa, Mas? Gitu. Makan soto, belikan soto duduk merok. Itu di Jalan Roxy, Jakarta Barat, sebelah kanan ada. Itu soto dari tahun 79. Luar biasa. Bukanya habis maghrib. Gitu. Atau kalau kejauhan ada Haji Amir depan Kecamatan Tanah Abang, flyover ada sebelah kiri. Kalau agak jauh juga di Romangun depan terminal. Ya, terminal Romangun itu juga ada 3 saudara. Atau dia mau nasi kebuli, yang paling enak di Abu Nawas, Matraman, flyover Matraman sebelah kiri. Atau maju dikit sebelah kanan Jalan Tambak, Adromaut. Putar balik lagi ke Jalan Saleh Al Jazirah. Jadi keluarga datang nggak kapok, ya kan? Mereka senang, dihormati. Wah, namanya saudara kaya ya kan, maka dikasih fasilitas makanannya. Jangan sampai keluarga datang jauh-jauh, cuma kita bikinin Indomie. Kecewa dia, ya Indomie, kagak pakai telur lagi kan. Kecewa, akhirnya keluarga nggak mau datang. Ya. Nah, keluarga datang itu kita mulia. Ya, kita hormati dia, fasilitasi dengan yang enak. Pulang kasih amplop. Ya. Nih, Bang, buat ongkos, dilihat 5 juta. Besok datang lagi dia. Besok datang lagi 5 juta ya kan. Itu manina itu, gitu kan. Langit kelihatan itu. Nah, ini gambaran jemaah sekalian, jangan pelit sama saudara. Ya. Giliran selingkuhan minta apa aja dikasih, ya kan? Dengerin nih, yang pura-pura nunduk. Gitu. Ya kan, sama selingkuhan aja dikasih kan. Yang terbaik berikan kepada saudara kita. Yang ketiga, ya, faktor penyebab terputusnya silaturahim adalah sengketa warisan. Nah, ini warisannya membuang waktu. Jadi ribut masalah warisan ini lagu lama. Di mana-mana keluarga pecah gara-gara warisan. Bahkan sampai masuk sinetron, judulnya Warisan Berdarah. Ya, gara-gara warisan terjadi pertumpahan darah. Makanya ayat waris tegas tercantum dalam Al-Quran mulai dari ayat 6 sampai ayat 14. Bahkan Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya dan baginya azab yang sangat menghinakan. Ya, surah An-Nisa ayat 14, penutup ayat waris. Jadi nggak boleh ribut masalah warisan. Bagikan warisan sesuai dengan hukum Allah. Jadi naif memang orang tua sudah meninggalkan harta yang cukup besar, tapi ternyata bagi anak jadi sengketa, konflik masalah waris. Tolong hati-hati masalah warisan. Bagikan segera, karena itu hak daripada ahli waris. Jangan ditunda-tunda. Akhirnya makin ditunda, makin lama, makin konfliknya makin besar. Kemudian yang terakhir, faktor yang menyebabkan terputusnya silaturahim yang terakhir adalah ini agak nggak enak disebutkannya ya. Kasih tahu nggak ya? Gitu.
Saya tahu dong kan, dari pengajian kan. Yang keempat ini adalah perilaku sebagian istri yang tidak bagus. Kenapa nggak suami Ustadz? Sentimen tidak, emang kebanyakan istri. Jadi ada sebagian istri punya perilaku yang tidak baik. Apa contohnya? Yaitu banyak istri itu tidak suka dengan keluarga suami. Banyak perilaku sebagian istri itu nggak suka sama keluarga suami. Sama suami dia hormat, sama suami dia sayang, sama suami dia cinta. Tapi sama keluarga suami dia benci, Bang. Tapi nggak semua wanita. Ini banyak lah. Apalagi yang di Israel. Gitu. Yang sini enggak lah. Di pemirsa di sini enggak. Yang di daerah Salam, insya Allah nggak ada. Pokoknya nggak ada lah di daerah Salam. Nah ini perilaku istri yang tidak baik. Jadi seringkali perpecahan di antara keluarga suami itu karena faktor istri. Istri penyebab terputusnya silaturahim suami dengan keluarga. Sebelum saya tutup kajian ini, saya mau ada cerita, kisah nyata ini. Kebetulan jamaah saya. Dia ini konsultan minyak. Ya, minyak bumi ya, bukan minyak jelantah. Ahli minyak. Jadi kalau orang mau kaya itu mainnya di minyak, gitu ya. Bukan minyak jelantah tapi ya, minyak bumi. Sampai dia ke luar negeri kerjanya, gajinya pakai dolar, ya, gajinya pakai dolar, ya, dia orang sukses. Ya. Sedang lagi enak-enaknya kerja di luar negeri, gaji pakai dolar, ditelepon. Ternyata pamannya masuk rumah sakit, ya. Sakitnya itu komplikasi. Banyak sekali. Dia pulang ke Indonesia bawa uang. Ternyata pamannya itu karena lama di rumah sakit dirawat, total biayanya itu kalau sekarang ini bisa 5 miliar. Ya, kalau zaman dulu tuh sebelum Krismon dulu itu 90-an itu 300 juta. Ya. 3 juta sekarang mungkin 5 miliar ya biaya. Kemudian diam-diam sang ponakan ini yang ahli minyak ini, pakar minyak ini, dia ngambil duitnya 5 miliar. Dibayarin semua biaya pamannya. Ya, diam-diam tanpa diketahui oleh sang istri. Namanya istri tahu aja. Keanehan itu. Perempuan tuh kalau duit berkurang itu dia tahu. Gitu. Kayak dapat sinyal gitu, 4G, sinyalnya 4G. Ya, kalau sekarang 5G. Ini perempuan tuh kalau duit suaminya berkurang, kayak dapat itu firasat. Gitu. Akhirnya dicek, ternyata benar suaminya ngambil duit 5 miliar. Sang istri kecewa, marah sama suaminya. Kenapa ngambil uang tanpa pengetahuan istri? Namanya kan duit suami kan. Tapi istri kadang merasa duit suami duit juga. Akhirnya suami diinterogasi. Papa benar ngambil duit 5 miliar? Kata sang suami benar. Kenapa nggak ngomong, Pak? Kemana duit ini? Buat apa? Namanya istri curiga. Jangan-jangan ada orang ketiga. Seperti sinetron di Indonesia ya. Waktu sore itu ada orang ketiga gitu. Karena didesak oleh istri dalam kondisi emosi sang istri, akhirnya suaminya jujur terus terang bahwa uang yang 5 miliar itu dipakai untuk biaya obat pamannya. Ternyata istrinya tambah gusar, tambah marah. Kata sang istri, kenapa papa yang bayar? Kan paman itu kan keponakannya banyak. Paman itu kan saudaranya juga banyak. Kenapa nggak patungan? Kenapa papa yang bayar? Karena didesak terus oleh sang istri, akhirnya sang suami cerita. Ya, karena istrinya sudah mengancam akan pisah. Akhirnya sang suami terpaksa cerita. Kata sang suami, tolong dengarkan baik-baik. Selama ini papa nggak pernah cerita. Paman yang sedang sakit ini, dulunya orang yang membiayai papa kuliah. Jadi waktu dia kuliah ngambil S1, itu yang bayarin pamannya. Sampai selesai saja. Paman yang bayarkan papa
untuk kos, untuk makan, untuk biaya kuliah, itu paman semua yang bayar. Orang tua papa miskin, gitu. Sekarang papa udah sukses, wajar kok papa balas kebaikan paman, gitu. Akhirnya sang istri minta maaf. Ternyata suaminya punya hubungan yang harmonis dengan paman. Nah, di sini jadi dasar jemaah sekalian, kalau suami ingin baik kepada keluarganya, istri harus dukung. Dan sebaliknya, kalau istri ingin baik kepada suaminya, suaminya juga dukung. Kenapa? Karena kebaikan suami istri itu dengan keluarganya nanti dicontoh oleh anak-anaknya. Begitulah hidup berkeluarga. Harta itu tidak jadi hitung-hitungan. Ya, harta itu tidak menjadi hitungan dalam menjalin hubungan silaturahim. Ya, menjalin hubungan keluarga itu lebih mulia ketimbang harta. Nah, inilah jemaah sekalian bahasan pada pagi kita hari ini menjelang siang tentang silaturahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan buat pemirsa ya TV Dar es Salaam, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bahwa dalam hidup ini jangan sekali-sekali melupakan keluarga kita. Jalin hubungan silaturahim dengan keluarga, juga di sekolah dengan guru-guru, jangan lupa jasa-jasa mereka. Demikian juga dengan teman-teman satu kelas, satu sekolah, itu hendaknya rukun, saling berbagi, saling tolong dan seterusnya. Mudah-mudahan ini jadi ikatan iman bagi kita semua, ikatan kasih sayang dan juga ikatan silaturahim. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya dari pemirsa di studio, gitu. Dengan catatan tanyanya jangan yang susah-susah, tanyanya yang gampang-gampang saja, seperti soal ujian, ya kan? Ya, Jadi saya ingin silaturahmi rasa dengan saudara. Saudara itu sedang konflik, ini konflik sama-sama, tapi mau menjembatani supaya dia menjadi apa lagi juga susah juga, gitu. Terlalu jauh dia itunya itu. Nah, sebaiknya kalau saya silaturahmi ke si A, si B-nya benci ke saya. Kalau saya silaturahmi ke si B, si A-nya yang benci. Ini harus seperti apa? jadi jemaah sekalian, kita silaturahim niatnya karena Allah. Dan kalau kita niatnya bagus, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Dan juga jangan terlalu kita dibebani dengan teori-teori kita yang mungkin kita berpikir terlalu pesimis. Sudah, silaturahim saja. Nah, saudara kebaikan, nanti Allah berikan kebaikan. Jangan kita punya persepsi yang sudah negatif dulu, seperti orang usaha, apakah nanti laku? Jangan, udah usaha bismillah. Selanjutnya mohon pertolongan kepada Allah, tawakal. Gitu. Demikian silaturahim. Tidak ada konflik, sudah kita silaturahim saja. Nggak usah terlalu jauh berpikir, wah nanti yang satu jadi marah. Nggak usah, bismillah. Kalau kita niatnya baik, baik sangka, nanti Allah akan berikan solusi yang terbaik. Gitu. Jadi salah satu kemunduran kita hari ini punya persepsi yang negatif. Kita sudah mempersepsikan sesuatu itu negatif. Jangan. Sesuatu yang negatif itu kan awalnya negatif. Misalnya orang mau nyolong nih, apa tangkap gimana? Itu baru. Gitu. Kita mau korupsi, ketahuan gimana? Kalau kita mau berbuat kebaikan, maka persepsinya baik. Misalnya orang mau ke masjid masa pandemi, Allah kan jaga kita, gitu. Jangan orang mau sholat persepsinya nanti kita kena tertular. Itu salah itu. Itu yang dibangun kemarin-kemarin itu kita salah. Kita mau ke masjid nanti tertular corona. Gitu. Persepsi negatif itu kalau kita berbuat negatif. Orang mau berzina, kita kalau hamil gimana? Itu kita kalau tangkap gimana? Jadi kalau perbuatan negatif persepsinya baru negatif. Kalau perbuatan yang baik, maka berpikir persepsinya yang baik juga. Ya, paham ya Pak ya? Jangan berpikir yang macam-macam, pikir yang baik-baik saja, insya Allah. Gitu. Ada lagi? Atau cukup?
Demikian pemirsa, baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Lagi mudah-mudahan kajian siang hari ini bermanfaat buat kita. Dan juga saya bawa buku kecil ini tentang silaturahim. Nanti bisa hubungin dengan panitia di sini, ya, buku kecil tentang silaturahim. Ya, bisa nanti dihubungi dengan panitia di studio ini atau dari pihak sekolah Darul Salam buat jamaah yang ingin lebih mengetahui tentang masalah-masalah seputar silaturahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.